Aku bongkar perselingkuhan suami dan pelakor di acara bukber alumni SMA. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya, agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Mentari sore merayap turun, menyisakan semburat jingga dan ungu di langit Jakarta. Dari balkon apartemen kami yang menghadap ke barat, pemandangan selalu terasa magis. Biasanya, saat seperti ini, aku akan berbagi cerita tentang hariku dengan Arya, ditemani secangkir teh hangat. Namun, sore ini, cangkir tehku sudah mendingin, dan kursi di sampingku masih kosong. 5 tahun pernikahan. Jika dihitung dari awal pertemuan kami di reuni SMA 5 tahun sebelumnya, 8 tahun kebersamaan. 8 tahun yang penuh tawa, dukungan, dan mimpi-mimpi yang kami rajut bersama. Aku masih ingat jelas malam reuni itu. Arya, yang dulu hanya kukenal sebagai teman sekelas yang pendiam, tiba-tiba menjelma menjadi pria dewasa yang karismatik dan lucu. Kami menghabiskan malam itu dengan bernostalgia dan menyadari ada chemistry yang tak pernah kami duga sebelumnya. Setelah menikah, kehidupan kami terasa begitu sempurna. Arya adalah suami yang penyayang dan pekerja keras. Sebagai arsitek, ia memiliki visi yang kuat dan dedikasi yang tinggi pada pekerjaannya. Aku, seorang desainer grafis lepas, menikmati fleksibilitas pekerjaanku yang memungkinkan aku untuk lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan mengurus Arya. Namun, 6 bulan terakhir, ada awan kelabu yang perlahan mulai menutupi langit rumah tangga kami. Dimulai dari perubahan kecil Arya yang semakin sering pulang larut malam dengan alasan proyek kantor yang sedang dikejar deadline. Awalnya, aku maklum. Industri arsitektur memang penuh dengan tekanan waktu. Tapi, frekuensinya semakin meningkat, bahkan di akhir pekan. Dulu, setiap malam sebelum tidur, kami selalu berbagi cerita tentang hari yang kami lalui. Sekarang, Arya lebih sering terlihat lelah dan langsung tertidur setelah makan malam. Percakapan kami menjadi lebih singkat, lebih fokus pada hal-hal praktis, dan semakin jarang menyentuh ranah emosi dan perasaan. Yang paling mengganggu pikiranku adalah ponselnya. Dulu, Arya tidak pernah terlalu peduli dengan ponselnya. Ia sering meninggalkannya di meja saat kami sedang makan atau menonton film. Sekarang, ia selalu menggenggamnya erat, bahkan saat di rumah. Layarnya selalu terkunci dengan pola rumit yang baru kuperhatikan belakangan ini. Jika ada notifikasi, ia akan langsung meraihnya dengan cepat, seolah tidak ingin aku melihatnya. Beberapa minggu lalu, saat Arya sedang mandi, ponselnya berdering di meja nakas. Instingku mendorongku untuk melihat siapa yang menelepon. Nama yang tertera di layar adalah Risa, proyek. Aku menghela napas lega. Itu pasti klien barunya, seperti yang pernah ia sebutkan. Tapi, mengapa hatiku masih terasa tidak tenang? Malam ini, sambil menunggu Arya, aku kembali membuka galeri foto di ponselku. Aku menemukan foto pernikahan kami 5 tahun lalu. Arya terlihat begitu bahagia. Matanya berbinar-binar saat menatapku di altar. Aku juga terlihat sangat bahagia, penuh harapan akan masa depan yang indah bersamanya. Melihat foto itu, hatiku terasa sedikit perih. Kemana perginya kebahagiaan yang dulu begitu nyata itu? Tiba-tiba, suara dering ponselku membuyarkan lamunanku. Itu pesan dari grup alumni SMA. Mereka sedang ramai membahas acara bukber lusa. Beberapa teman mengunggah foto-foto lama saat kami masih berseragam putih abu-abu. Aku tersenyum melihat wajah-wajah polos kami dulu. Arya dan aku satu angkatan, tapi kami tidak terlalu dekat saat SMA. Kami baru benar-benar saling mengenal saat reuni pertama 5 tahun lalu. Saat itu,
Arya baru saja putus dari pacarnya, dan aku sedang merasa jenuh dengan rutinitas pekerjaanku. Kami banyak mengobrol malam itu, menemukan kesamaan minat dan pandangan hidup. Pertemuan itu menjadi awal dari segalanya. Pintu apartemen terbuka, dan Arya masuk dengan wajah yang terlihat sangat letih. "Hai, sayang," sapanya lesu sambil mencium pipiku sekilas. Ia langsung menuju dapur untuk mengambil minum. "Bagaimana meetingnya?" tanyaku berusaha terdengar ceria. "Melelahkan sekali. Banyak revisi dari klien," jawabnya sambil menghela napas panjang. Ia tidak menatap mataku saat berbicara. Setelah makan malam dalam keheningan yang canggung, Arya langsung menuju ruang kerja dengan alasan masih ada beberapa email yang harus dibalas. Aku mengawasinya dari ruang tamu. Pintu ruang kerja tertutup rapat. Biasanya, ia tidak pernah menutup pintu saat bekerja di rumah. Kecuali jika ia ingin menyembunyikan sesuatu. Perasaan curiga yang selama ini berusaha kutepis kini semakin menguat. Aku ingat notifikasi di ponselnya tadi sore, Risa. Lalu panggilan telepon dengan nama yang sama beberapa minggu lalu. Dan sekarang, ia menutup pintu ruang kerja saat bekerja di rumah. Semua potongan-potongan ini mulai membentuk sebuah gambaran yang tidak menyenangkan di benakku. Malam semakin larut. Arya belum juga keluar dari ruang kerja. Aku mencoba untuk tidur, tapi mataku terasa sulit terpejam. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Sebuah perasaan tidak nyaman yang terus berbisik bahwa ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Beberapa hari yang lalu, saat aku sedang membersihkan mobil Arya, aku menemukan sebuah anting-anting kecil di bawah kursi penumpang. Anting-anting itu bukan milikku. Aku tidak pernah memakai model seperti itu. Saat kutanyakan pada Arya, ia hanya menjawab dengan bingung, mengatakan mungkin itu jatuh dari mobil temannya saat ia memberikan tumpangan. Tapi, aku tidak pernah melihat ada teman wanita yang menumpang mobilnya belakangan ini. Kepingan-kepingan itu semakin bertambah, membentuk sebuah puzzle yang semakin jelas dan semakin menyakitkan. Aku tidak ingin mempercayainya, tapi aku tidak bisa lagi mengabaikan semua tanda-tanda ini. Lusa adalah acara bukber alumni SMA. Aku awalnya sangat antusias untuk pergi, tapi sekarang, ada perasaan lain yang bercampur aduk di hatiku, kecemasan dan keinginan untuk mencari tahu kebenaran. Mungkin, di acara itu, aku akan menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini menghantuiku. Atau mungkin, aku akan menghadapi kenyataan yang lebih pahit dari yang pernah kubayangkan. Yang pasti, aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat semua keanehan ini. Aku harus bertindak. Dan acara bukber itu, entah bagaimana, terasa seperti titik yang tidak bisa lagi kutunda. Aku akan pergi, dan aku akan mengamati. Aku akan mencari tahu siapa sebenarnya Risa, dan apa hubungannya dengan suamiku. Keesokan harinya, suasana di apartemen terasa sedikit berbeda. Ada lapisan tipis kecanggungan yang menyelimuti interaksiku dengan Arya. Aku berusaha bersikap seperti biasa, membuatkannya sarapan dan menanyakan tentang rencananya hari ini. Namun, aku tidak bisa mengabaikan tatapan mata Arya yang sesekali terlihat gelisah dan menghindar saat bertatapan denganku. Setelah Arya berangkat kerja, aku tidak langsung beranjak dari meja makan. Pikiran tentang Risa dan anting-anting misterius itu terus berputar di kepalaku. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu. Aku tahu ini mungkin bukan cara yang benar, tapi aku merasa tidak punya pilihan lain. Kepercayaanku pada Arya terasa semakin menipis. Dengan hati-hati, aku masuk ke ruang kerja Arya. Aroma maskulin yang biasa bercampur dengan sedikit bau kopi masih tercium di ruangan itu. Aku membuka tas kerjanya. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen proyek, laptop, dan sebuah agenda kerja berwarna coklat tua.
Tanganku sedikit gemetar saat membuka agenda itu. Aku membolak-baliknya perlahan, mencari sesuatu yang mungkin bisa memberikan petunjuk. Di halaman beberapa hari terakhir, aku menemukan coretan-coretan kecil yang tidak terlalu jelas. Namun, di salah satu tanggal, tertera nama Risa P. dengan nomor telepon di bawahnya. Hatiku mencelos. Itu pasti Risa yang sama. Mengapa Arya menyimpan nomor telepon klien di agendanya seperti ini? Biasanya, semua kontak klien kantor tersimpan di ponselnya. Aku mencoba menghubungi nomor itu, tapi segera kurungkan niatku. Apa yang akan kukatakan jika Risa mengangkat telepon? Aku belum siap untuk konfrontasi langsung. Aku hanya ingin mengumpulkan lebih banyak bukti terlebih dahulu. Aku menutup agenda itu dan mengembalikannya ke dalam tas Arya. Perasaanku semakin tidak karuan. Campuran antara marah, kecewa, dan takut berkecamuk di dadaku. Aku mencoba mengingat-ingat percakapan kami tentang proyek baru di kantor. Arya memang pernah menyebutkan nama kliennya. Tapi ia tidak pernah secara spesifik mengatakan namanya adalah Risa. Siang harinya, aku memutuskan untuk menghubungi salah satu teman SMA-ku yang cukup dekat, Dina. Kami sering bertukar kabar meskipun tidak sesering dulu. Aku menceritakan tentang acara bukber yang akan datang dan bertanya apakah ia ingat dengan Risa. Risa? Yang dulu pacarnya anak kelas sebelah itu ya? Tanya Dina dari seberang telepon. Iya, aku ingat. Kenapa memangnya? Tidak hanya ingin tahu saja. Jawabku berusaha terdengar santai. Sudah lama tidak dengar kabarnya. Oh, terakhir aku dengar sih dia kerja di salah satu perusahaan properti. Kenapa kamu tiba-tiba tanya soal dia? Dina terdengar sedikit curiga. Tidak ada apa-apa, Din. Hanya nostalgia masa SMA saja. Kilahku. Aku tidak ingin menceritakan kecurigaanku pada Dina. Aku takut dugaanku salah, dan aku tidak ingin membuat gosip yang tidak benar. Sore harinya, saat aku sedang membereskan kamar tidur, aku mencium aroma parfum yang asing di kemeja Arya yang baru saja dimasukkan ke keranjang cucian. Itu bukan parfum yang biasa ia gunakan. Aromanya lebih manis dan feminin. Jantungku berdegup kencang. Ini semakin menguatkan dugaanku. Aku mengambil kemeja itu dan mendekatkannya ke hidungku. Aroma parfum itu terasa begitu kuat. Aku mencoba mengingat-ingat. Apakah aku pernah mencium aroma ini sebelumnya? Rasanya tidak. Malam itu, Arya pulang lebih larut dari biasanya. Ia terlihat sangat lelah dan langsung menuju kamar mandi. Saat ia sedang mandi, ponselnya tergeletak di meja nakas. Kali ini, layarnya tidak terkunci. Dengan ragu-ragu, aku meraih ponselnya. Jari-jariku terasa dingin saat mengetikkan pola yang selama ini selalu kulihat ia gunakan. Entah bagaimana, instingku membimbingku, dan aku berhasil membuka kunci ponselnya. Aku langsung menuju aplikasi pesan. Di sana, aku menemukan percakapan dengan kontak bernama Risa P. Mataku memindai isi percakapan itu dengan cepat. Sapaan-sapaan mesra, emoji hati, dan janji untuk bertemu di luar jam kerja. Dadaku terasa sesak. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Salah satu pesan dari Arya berbunyi, "Tidak sabar bertemu kamu di bukber nanti, sayang. Kita akan membuat malam itu tak terlupakan." Sayang? Bukber? Jadi, mereka berencana bertemu di acara alumni SMA? Pengkhianatan ini terasa begitu nyata dan menyakitkan. Aku menutup aplikasi pesan itu dengan tangan gemetar dan meletakkan kembali ponsel Arya di meja. Aku merasa lemas dan hancur. Semua dugaanku ternyata benar. Suamiku berselingkuh, dan pelakunya adalah teman SMA-ku sendiri. Malam itu, aku berpura-pura tidur saat Arya masuk ke kamar.
Aku tidak ingin ia melihat air mata yang terus mengalir di pipiku. Aku merasa dikhianati dan dipermalukan. Acara bukber yang seharusnya menjadi ajang silaturahmi dan nostalgia kini berubah menjadi medan perang bagiku. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan mereka berdua terus berbohong dan mengkhianatiku. Rencana untuk malam bukber sudah mulai terbentuk di benakku. Aku akan membuat mereka menyesal. Malam itu terasa begitu panjang dan sunyi. Meskipun Arya tidur di sampingku, aku memunggunginya, berusaha menyembunyikan air mata yang sesekali masih lolos. Rasa sakit hati dan pengkhianatan terasa begitu nyata, seperti luka menganga yang terus berdenyut. Bagaimana bisa seseorang yang selama ini ku kenal dan ku cintai ternyata menyimpan rahasia sebesar ini? Bagaimana bisa ia tega mengkhianati kepercayaan yang telah kubangun selama bertahun-tahun? Keesokan harinya, aku terbangun dengan perasaan hampa. Arya sudah tidak ada di sampingku. Ia pasti sudah berangkat kerja lebih awal. Aku bangkit dari tempat tidur dengan tubuh terasa lemas. Di meja rias, aku melihat undangan bukber alumni SMA. Dulu, aku sangat menantikan acara ini. Sekarang, acara ini justru menjadi tempat di mana aku akan menghadapi kenyataan pahit. Aku memutuskan untuk tetap bersikap biasa di depan Arya. Aku tidak ingin ia curiga bahwa aku sudah mengetahui perselingkuhannya. Aku ingin ia merasa aman dan tidak waspada, sehingga rencanaku bisa berjalan lancar. Saat sarapan, Arya terlihat sedikit lebih ceria dari biasanya. Ia bahkan sempat bertanya tentang gaun yang akan kukenakan untuk acara bukber nanti. "Kamu pakai gaun yang biru itu saja. Kamu terlihat sangat cantik memakainya," ujarnya sambil tersenyum. Senyumnya terasa begitu palsu di mataku. Bagaimana bisa ia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa? Bagaimana bisa ia merencanakan pertemuan dengan wanita lain di acara yang akan kami hadiri bersama? "Iya, mungkin itu," jawabku singkat, berusaha menyembunyikan rasa muak yang tiba-tiba menyeruak. Sepanjang hari itu, aku berusaha menyibukkan diri dengan pekerjaan. Namun, pikiranku terus melayang pada Arya dan Risa. Aku membayangkan mereka berdua tertawa bersama, berbagi cerita, mungkin bahkan berpegangan tangan seperti yang kulihat di foto-foto masa SMA. Rasa cemburu dan amarah kembali membakar hatiku. Sore harinya, aku memutuskan untuk melihat profil media sosial Risa. Aku menemukannya dengan mudah. Foto-fotonya menunjukkan seorang wanita yang percaya diri dan menarik. Ada beberapa foto dirinya bersama teman-teman SMA, termasuk beberapa foto dengan Arya di masa lalu. Tidak ada yang aneh, hanya foto-foto pertemanan biasa. Tapi, setelah mengetahui kebenarannya, setiap senyum dan tatapan di foto itu terasa memiliki makna ganda. Aku juga mencoba mencari tahu lebih banyak tentang pekerjaan Risa. Dina benar, ia bekerja di sebuah perusahaan properti yang cukup besar. Aku tidak tahu posisi pastinya, tapi setidaknya ini membenarkan alasan Arya tentang klien baru. Namun, tetap saja, hubungan mereka terasa lebih dari sekadar hubungan profesional. Malam harinya, saat Arya sudah pulang, aku mencoba untuk sedikit memancing percakapan tentang acara bukber. "Kamu sudah lama tidak ketemu teman-teman SMA ya?" tanyaku sambil menonton televisi bersamanya di sofa. "Iya, sudah lama sekali. Pasti seru nanti bisa ketemu lagi," jawab Arya tanpa menatapku. Matanya fokus pada layar televisi. "Kamu paling dekat dengan siapa dulu di SMA?" tanyaku lagi, mencoba menyebut nama Risa secara tidak langsung. Banyak sih. Ada Budi, Antonia, beberapa teman laki-laki," jawab Arya. Ia tidak menyebut nama Risa. Apakah ia sengaja menghindarinya? Aku mencoba lagi. "Bagaimana dengan teman-teman perempuan? Ada yang masih sering kamu hubungi?" Arya terlihat sedikit berpikir. "Tidak terlalu.
Paling hanya lewat media sosial saja. Jawaban-jawabannya terasa begitu klise dan tidak meyakinkan. Aku bisa merasakan ia sedang menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya adalah hari acara bukber. Aku bangun pagi-pagi dengan perasaan campur aduk. Ada sedikit rasa gugup, tapi juga ada tekad yang kuat. Aku sudah memutuskan apa yang akan kulakukan. Aku tidak bisa lagi membiarkan mereka berdua terus bermain di belakangku. Aku memilih gaun biru kesukaanku. Gaun yang dulu selalu dipuji Arya. Aku ingin terlihat cantik dan percaya diri malam ini. Aku merias wajahku dengan hati-hati, berusaha menutupi mata sembab akibat kurang tidur. Saat Arya bersiap-siap, aku memperhatikannya diam-diam. Ia terlihat bersemangat, bahkan lebih bersemangat dari biasanya. Ia memilih kemeja terbaiknya dan menata rambutnya dengan rapi. Apakah ia begitu antusias untuk bertemu dengan Risa? Sebelum berangkat, Arya menghampiriku dan mencium keningku. "Kita berangkat ya, sayang?" Aku tersenyum tipis. "Iya, sayang." Dalam perjalanan menuju lokasi acara, keheningan menyelimuti mobil kami. Aku bisa merasakan ketegangan yang tak terucapkan di antara kami. Arya terlihat tenang di luar, tapi aku yakin di dalam hatinya pasti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku menggenggam erat tas kecilku. Di dalamnya, tersimpan bukti-bukti perselingkuhan mereka yang telah kukumpulkan. Malam ini, topeng kepura-puraan akan kubuka. Dan mereka berdua akan merasakan akibat dari perbuatan mereka. Rencanaku sudah matang. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk melancarkannya. Acara bukber alumni SMA ini akan menjadi malam yang tak terlupakan. Bukan karena reuni yang menyenangkan, tapi karena sebuah drama pengkhianatan yang akan terungkap di depan semua orang. Suara musik dan riuh rendah percakapan langsung menyambut kami saat memasuki ballroom hotel tempat acara bukber diadakan. Dekorasi bernuansa Ramadan dengan lampion-lampion cantik dan ornamen Islami menciptakan suasana hangat dan akrab. Banyak wajah-wajah familiar yang langsung menyapa Arya dan aku. Kami bertukar senyum dan pelukan dengan teman-teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Arya terlihat sangat menikmati suasana ini. Ia dengan mudahnya larut dalam obrolan dengan teman-teman laki-lakinya, tertawa dan bercanda seperti tidak ada beban pikiran. Aku berusaha untuk tersenyum dan ikut bergabung dalam percakapan, tapi pikiranku terus melayang. Aku mencari-cari sosok Risa di antara kerumunan orang. Tidak lama kemudian, mataku menangkap sosok yang familiar. Di dekat meja prasmanan, berdiri seorang wanita dengan gaun merah marun yang anggun. Rambutnya ditata rapi, dan ia sedang tertawa sambil berbicara dengan seorang pria. Itu Risa. Jantungku berdegup kencang. Aku melihat Arya menghampirinya dengan 2 gelas minuman di tangannya. Ia memberikan salah satu gelas itu kepada Risa. Mereka berdua berdiri agak terpisah dari kerumunan, seolah menciptakan ruang pribadi di tengah ramainya acara. Aku terus mengamati mereka dari kejauhan. Cara Arya menatap Risa berbeda. Ada kelembutan dan kekaguman di matanya yang tidak pernah kulihat saat ia menatapku belakangan ini. Risa juga terlihat sangat nyaman berada di dekat Arya. Mereka tertawa bersama, dan sesekali Risa menyentuh lengan Arya saat berbicara. Sentuhan yang terasa terlalu akrab untuk sekadar teman lama. Perasaan cemburu dan marah mulai menggerogoti hatiku. Aku mengepalkan tanganku di dalam tas, berusaha menahan emosi yang mulai memuncak. Aku ingin menghampiri mereka saat itu juga dan melabrak mereka di depan semua orang. Tapi aku tahu, aku harus menunggu waktu yang tepat. Aku ingin rencanaku berjalan sempurna. Aku melihat Arya membungkuk sedikit dan membisikkan sesuatu ke telinga Risa. Risa tertawa kecil dan membalas bisikannya. Mereka terlihat begitu mesra dan intim, seolah tidak ada aku di antara mereka. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku.
Aku berusaha untuk tidak menangis di tempat umum. Tiba-tiba, Arya menoleh ke arahku. Matanya bertemu dengan mataku untuk sesaat. Ia terlihat sedikit terkejut, lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya kembali ke Risa. Sikapnya itu semakin menguatkan dugaanku. Ia tahu aku sedang melihat mereka, dan ia merasa bersalah. Aku memutuskan untuk bergerak. Aku pamit kepada teman-temanku dengan alasan ingin mengambil makanan. Aku berjalan perlahan menuju meja prasmanan, berusaha untuk tidak terlihat terlalu terburu-buru. Saat melewati tempat Arya dan Risa berdiri, aku memperlambat langkahku dan berpura-pura melihat-lihat makanan. Dari jarak yang lebih dekat, aku bisa melihat dengan jelas ekspresi wajah mereka. Arya terlihat sangat bahagia saat berbicara dengan Risa. Ia tersenyum lebar. Senyum yang sudah lama tidak kulihat di wajahnya saat bersamaku. Risa juga terlihat sangat menikmati percakapan itu. Tiba-tiba, saat Arya mengambilkan makanan untuk Risa, tangannya menyentuh tangan Risa. Sentuhan yang singkat, namun terasa begitu intim dan penuh makna. Mereka saling bertukar pandang dengan senyum yang sulit kuartikan. Kemudian, aku mendengar dengan jelas apa yang diucapkan Risa dengan nada pelan namun penuh arti. "Terima kasih, sayang." "Sayang." Kata itu menghantamku seperti palu. Jadi, selama ini benar. Mereka benar-benar memiliki hubungan lebih dari sekadar teman atau rekan kerja. Mereka bahkan sudah saling memanggil, sayang. Hatiku terasa seperti diremas-remas. Rasa sakit, marah, dan kecewa bercampur menjadi satu. Aku tidak bisa lagi menahan air mata yang akhirnya menetes di pipiku. Aku segera berbalik dan berjalan menjauh dari mereka, mencari tempat yang lebih sepi untuk menenangkan diri. Aku sudah melihat dan mendengar cukup banyak. Titik pemicu konflik ini sudah jelas. Sekarang, aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan aksiku. Malam ini akan menjadi malam yang panjang dan penuh drama. Aku segera berjalan menuju toilet wanita, mencari bilik kosong untuk menyembunyikan air mata yang akhirnya pecah. Di dalam sana, aku membiarkan diriku menangis sejenak, meluapkan rasa sakit dan marah yang selama ini kupendam. Kata, sayang, yang diucapkan Risa terus terngiang di telingaku, menjadi bukti tak terbantahkan dari pengkhianatan ini. Setelah beberapa menit, aku menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Aku tidak boleh terlihat kacau. Aku harus kuat dan menjalankan rencanaku dengan kepala dingin. Aku membasuh wajahku dengan air dingin dan merapikan penampilanku. Aku tidak ingin mereka melihatku lemah. Dengan langkah yang lebih tegar, aku keluar dari toilet dan kembali ke ballroom. Aku melihat Arya dan Risa masih berdiri di tempat yang sama, kini sedang tertawa bersama teman-teman alumni yang lain. Arya bahkan merangkul pinggang Risa sekilas. Gerakan yang mungkin tidak disadari oleh orang lain, tapi tidak luput dari pengamatanku. Aku mencoba untuk tidak terlalu fokus pada mereka. Aku bergabung kembali dengan kelompok teman-teman perempuanku dan berusaha untuk ikut dalam percakapan. Aku tersenyum dan tertawa, berusaha menyembunyikan gejolak emosi yang sedang kurasakan. Namun, di balik senyumku, pikiranku terus bekerja. Aku sedang menyusun rencana yang lebih matang untuk mengungkap perselingkuhan ini. Aku melihat Arya sesekali melirik ke arahku. Ia mungkin merasa bersalah atau mungkin hanya ingin memastikan aku tidak melihat interaksinya dengan Risa. Setiap kali matanya bertemu dengan mataku, aku memberikan senyum paksa dan mengalihkan pandanganku. Aku tidak ingin ia tahu bahwa aku sudah mengetahui segalanya. Acara bukber semakin ramai. Orang-orang mulai mengambil makanan dan saling bertukar cerita. Aku melihat Arya dan Risa mengambil makanan bersama dan duduk di salah satu meja yang agak terpencil. Mereka terlihat sangat menikmati waktu berdua, seolah tidak ada yang salah. Aku merasakan amarahku kembali memuncak.
Bagaimana bisa mereka begitu santai dan bahagia di tengah pengkhianatan ini? Mereka bahkan tidak merasa bersalah sedikit pun. Aku memutuskan untuk mendekati salah satu panitia acara. Seorang teman SMA yang cukup dekat denganku, namanya Sarah. Aku memintanya untuk membantuku dengan sesuatu. "Sar, bisa tolong aku sebentar?" bisikku padanya. "Tentu, ada apa?" jawab Sarah dengan ramah. "Aku ingin memberikan sedikit kejutan untuk teman-teman alumni. Bisakah kamu bantu aku menyiapkan sesuatu di atas panggung nanti?" Sarah terlihat bingung. "Kejutan apa memangnya?" "Nanti saja aku jelaskan. Yang penting, bisakah kamu pastikan mikrofon di panggung berfungsi dengan baik?" Sarah mengangguk setuju. "Oke, bisa diatur. Kamu mau kapan naik ke panggung?" "Sekitar 1 jam lagi," jawabku. Aku sudah memperkirakan waktu yang tepat untuk melancarkan aksiku. Saat acara sudah semakin ramai dan semua orang berkumpul, itu akan menjadi momen yang paling efektif. Setelah berbicara dengan Sarah, aku merasa sedikit lebih tenang. Rencanaku sudah mulai berjalan. Aku hanya perlu bersabar dan menunggu waktu yang tepat. Aku kembali mengamati Arya dan Risa. Mereka masih duduk berdua di meja mereka, terlihat semakin mesra. Arya bahkan menggenggam tangan Risa di atas meja. Pemandangan itu membuat hatiku semakin sakit, tapi juga semakin membulatkan tekadku. Malam ini, mereka akan mendapatkan kejutan yang sesungguhnya. Kejutan yang akan membuat mereka malu di hadapan semua orang yang kami kenal. Aku akan membongkar kebohongan mereka dan menunjukkan kepada semua orang siapa mereka sebenarnya. Aku sudah cukup bersabar. Sekarang saatnya untuk bertindak. "Selamat malam semuanya," ucapku. Suaraku sedikit bergetar namun tetap lantang menggema di ballroom yang tadinya riuh kini terbungkam. Cahaya lampu sorot panggung terasa begitu terang, membuatku bisa melihat jelas setiap ekspresi di wajah para alumni yang hadir. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara buka puasa bersama alumni SMA tercinta kita malam ini. Malam ini seharusnya menjadi malam yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia. Lanjutku, mencoba menjaga intonasi suaraku agar tidak terlalu emosional. Kita berkumpul di sini untuk mengenang masa-masa indah di bangku sekolah. Berbagi cerita tentang kehidupan kita setelah bertahun-tahun berpisah. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan jantungku berdebar kencang di dadaku. Inilah saatnya. Tidak ada jalan untuk mundur lagi. Namun, di balik senyum dan sapaan akrab, ada sebuah kebohongan besar yang selama ini disembunyikan dari saya. Ujarku, nada bicaraku mulai meninggi, diiringi tatapan mata yang tertuju tajam pada Arya. Sebuah pengkhianatan yang terjadi tepat di belakang punggung saya, oleh orang yang paling saya percaya dan oleh seseorang yang saya anggap sebagai teman. Arya, di mejanya, terlihat seperti patung yang membeku. Wajahnya pucat pasi, matanya memandangku dengan campuran rasa takut dan amarah. Risa, di sampingnya, menunduk dalam-dalam, rambutnya menutupi sebagian wajahnya yang memerah. Aku mengangkat tinggi-tinggi ponselku yang menampilkan layar percakapan antara Arya dan Risa. Ini adalah bukti. Pesan-pesan mesra yang mereka kirimkan satu sama lain. Kata-kata cinta yang seharusnya hanya ditujukan untuk saya, justru mengalir deras untuk wanita lain. Aku melihat beberapa alumni di barisan depan mencoba melihat layar ponselku. Bisikan-bisikan mulai terdengar semakin jelas di seluruh ruangan. Beberapa wajah terlihat terkejut. Beberapa lainnya tampak penasaran dan menunggu kelanjutan ceritaku. Dan wanita itu, aku menjeda ucapanku, mengarahkan pandanganku langsung ke arah Risa yang masih menunduk. Adalah Risa, teman seangkatan kita. Seseorang yang pernah duduk di bangku sekolah yang sama dengan saya dan suami saya. Risa terlihat semakin menciut di kursinya. Beberapa teman perempuan di dekatnya mulai menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Tidak hanya itu,
Lanjutku, mengambil beberapa lembar foto tangkapan layar dari dalam tas kecilku. Di sini juga tertera dengan jelas bagaimana mereka merencanakan pertemuan di acara bukber ini. Arya bahkan memanggil Risa dengan sebutan, sayang. Di acara yang seharusnya kita hadiri bersama sebagai suami istri. Aku menunjukkan salah satu foto tangkapan layar yang menampilkan pesan Arya kepada Risa, tidak sabar bertemu kamu di bukber nanti, sayang. Kita akan membuat malam itu tak terlupakan. Suara gemuruh bisikan semakin kuat. Beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel mereka, mungkin untuk merekam atau memotret kejadian ini. Arya akhirnya berdiri dari tempat duduknya. Wajahnya merah padam, tangannya mengepal. Hera, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Biarkan aku menjelaskan. Suaranya terdengar tercekat dan penuh kepanikan. Aku mengangkat tanganku, menghentikan ucapannya. Menjelaskan apa? Arya? Menjelaskan bagaimana kamu berbohong padaku selama berbulan-bulan? Menjelaskan bagaimana kamu mengkhianati pernikahan kita di belakangku? Semua bukti sudah jelas di sini. Air mataku mulai mengalir deras, membasahi pipiku. Tapi kali ini, aku tidak berusaha untuk menyembunyikannya. Biarlah semua orang melihat betapa sakitnya aku. Dan kamu, Risa. Aku mengalihkan pandanganku pada wanita yang masih menunduk itu. Saya tidak pernah menyangka kamu akan melakukan ini padaku. Kita pernah berbagi cerita dan tawa di masa SMA. Bagaimana bisa kamu tega merebut suami orang lain? Risa masih tidak berani mengangkat wajahnya. Beberapa teman perempuan di dekatnya mulai menjauhkan diri darinya. Malam ini, di hadapan semua teman-teman alumni kita, saya ingin kalian berdua merasakan malu yang sama seperti rasa sakit yang telah kalian berikan kepada saya. Ujarku dengan suara yang semakin lantang. Saya ingin semua orang tahu kebenaran tentang hubungan terlarang kalian. Aku melihat beberapa alumni mulai merekam kejadian ini dengan ponsel mereka. Pembawa acara terlihat panik dan berusaha mendekatiku. Mungkin ingin menghentikanku. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah terlalu sakit hati untuk peduli dengan sopan santun atau citra diri lagi. Selamat menikmati sisa malam kalian, ujarku, menatap tajam ke arah Arya dan Risa. Tapi tanpa saya. Saya tidak sudi berada di ruangan yang sama dengan orang-orang yang telah mengkhianati saya. Aku meletakkan mikrofon di atas podium dengan kasar dan berbalik. Aku berjalan dengan langkah tegar menuju pintu keluar ballroom, meninggalkan Arya dan Risa yang terpaku di tempat mereka berdiri, di bawah tatapan mata puluhan alumni yang menyaksikan drama pengkhianatan ini. Saat aku berjalan keluar, aku bisa mendengar suara Arya memanggil namaku, tapi aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak ingin melihat wajahnya lagi. Aku hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat ini, membawa serta rasa sakit dan amarah yang membakar hatiku. Malam bukber alumni SMA yang seharusnya menjadi kenangan indah, kini berubah menjadi malam di mana tabir pengkhianatan terbuka lebar di hadapan semua mata. Dan hidupku, setelah malam ini, pasti akan berubah selamanya. Langkahku terasa ringan sekaligus berat saat keluar dari ballroom hotel. Ringan karena beban rahasia yang selama ini kupikul akhirnya terlepas. Berat karena kenyataan pahit tentang pengkhianatan itu kini benar-benar menjadi bagian dari hidupku. Aku bisa merasakan tatapan mata beberapa alumni yang mengikuti kepergianku. Ada rasa kasihan, kagum, dan mungkin juga sedikit penghakiman di sana. Aku tidak peduli. Yang penting saat ini adalah menjauh dari tempat itu, dari Arya, dan dari Risa. Aku memesan taksi online dan menunggu di lobi hotel yang mulai sepi. Pikiran dan perasaanku masih bercampur aduk. Ada kelegaan karena sudah mengungkapkan semuanya. Tapi juga ada rasa sakit yang begitu mendalam, seperti luka fisik yang baru saja menganga. Aku membayangkan bagaimana reaksi Arya dan Risa setelah aku pergi. Apakah mereka mencoba menjelaskan? Apakah mereka malu?
Atau justru marah padaku karena telah mempermalukan mereka di depan umum? Taksi tiba, dan aku langsung masuk. Sepanjang perjalanan pulang, aku hanya menatap kosong keluar jendela. Lampu-lampu kota yang berkelap-kelip terasa begitu asing dan tidak berarti. Biasanya, perjalanan pulang bersamamu, Arya, selalu terasa menyenangkan, diisi dengan obrolan ringan dan tawa. Sekarang, aku pulang sendiri, membawa serta puing-puing pernikahan yang hancur. Sesampainya di apartemen, suasana terasa begitu sunyi dan dingin. Rumah yang dulu terasa hangat dan penuh cinta kini terasa kosong dan asing. Aku berjalan perlahan menuju kamar tidur. Di atas nakas, tergeletak foto pernikahan kami yang tersenyum bahagia. Aku mengambilnya dan menatap wajah Arya. Bagaimana bisa pria yang sama yang mengucapkan janji setia padaku di altar, kini tega mengkhianatiku? Air mata kembali mengalir di pipiku. Aku memeluk erat foto itu, meratapi semua mimpi dan harapan yang kini terasa sirna. Aku merasa bodoh dan naif karena selama ini tidak menyadari kebohongan yang terjadi di depanku. Ponselku berdering. Nama Arya tertera di layar. Aku menatapnya sejenak, lalu membiarkannya terus berdering. Aku belum siap untuk berbicara dengannya. Aku butuh waktu untuk mencerna semua yang terjadi dan menenangkan diriku. Ponsel itu berhenti berdering. Lalu tak lama kemudian masuk beberapa pesan singkat dari nomor yang sama. Aku tidak membukanya. Aku hanya meletakkan ponsel itu di meja dan berjalan menuju balkon. Malam ini, bintang-bintang di langit Jakarta terasa redup, seolah ikut merasakan kesedihanku. Angin malam bertiup pelan, membawa serta dingin yang menusuk tulang. Aku berdiri di sana cukup lama, membiarkan air mata mengering di pipiku. Tiba-tiba, aku teringat Dina, sahabatku. Aku meraih ponselku dan mencari kontaknya. Setelah beberapa kali nada sambung, Dina mengangkat telepon. "Halo, Din?" Suaraku terdengar serak. "Hera? Kamu kenapa? Suaramu seperti habis menangis," tanya Dina dengan nada khawatir. Aku menarik napas dalam-dalam dan menceritakan semua yang terjadi di acara bukber tadi. Aku menceritakan tentang perselingkuhan Arya dengan Risa, tentang pesan-pesan mesra yang kubaca, dan tentang bagaimana aku membongkar semuanya di depan semua orang. Dina terdiam sejenak. Lalu, ia berkata dengan nada penuh empati, "Ya Tuhan, Hera, aku tidak menyangka ini akan terjadi. Kamu pasti sangat terpukul." Air mataku kembali menetes saat mendengar nada perhatian Dina. Aku tidak tahu harus berbuat apa." "Din," ujarku lirih. "Kamu jangan khawatir. Aku akan ke sana sekarang," kata Dina dengan tegas. "Kamu jangan sendirian. Kita bicarakan semuanya." Aku merasa sedikit lega mendengar tawaran Dina. Aku memang tidak ingin sendirian malam ini. Aku butuh seseorang untuk berbagi kesedihan dan kebingunganku. Tidak lama kemudian, Dina tiba di apartemenku. Ia langsung memelukku erat. "Kamu kuat, Hera," bisiknya di telingaku. "Kamu pasti bisa melewati ini." Malam itu, aku menghabiskan waktu bercerita dengan Dina. Aku meluapkan semua emosi yang kurasakan. Dina mendengarkan dengan sabar dan memberikan dukungan moral yang sangat kubutuhkan. Ia menyarankan agar aku untuk sementara waktu tinggal di rumahnya agar aku bisa lebih tenang. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, aku setuju. Aku tidak ingin berada di apartemen ini sendirian, dikelilingi oleh kenangan tentang Arya. Aku mengemasi beberapa pakaian dan barang-barang pribadiku. Sebelum pergi, aku melihat kembali foto pernikahan kami di meja nakas. Kali ini, aku tidak lagi merasa sedih. Yang kurasakan hanyalah kekecewaan dan tekad untuk memulai hidup baru. Aku meninggalkan apartemen itu bersama Dina, meninggalkan jejak air mata dan kenangan pahit di belakang. Babak baru dalam hidupku baru saja dimulai.
Dan aku harus menghadapinya dengan berani. Hari-hari di rumah Dina terasa seperti berada di dalam kapsul waktu. Di luar sana, dunia mungkin terus berputar. Tapi di sini, di antara dinding-dinding rumah sahabatku, aku menemukan sedikit ruang untuk bernapas dan mencoba menenangkan badai yang berkecamuk di dalam diriku. Kesedihan datang dalam gelombang yang tak terduga. Kadang, aku bisa tertawa bersama Dina saat menonton film komedi, seolah semua baik-baik saja. Namun, tiba-tiba, sebuah lagu di radio atau aroma masakan tertentu bisa memicu banjir air mata, mengingatkanku pada kenangan indah bersama Arya yang kini terasa begitu menyakitkan. Aku ingat salah satu malam saat kami baru menikah. Arya memasak makan malam romantis untukku di rumah. Ia bukan koki yang handal, dan beberapa hidangannya agak gosong, tapi aku menghargai usahanya. Kami tertawa terbahak-bahak saat mencoba memperbaiki masakan yang gagal itu. Kenangan itu terasa begitu hangat dan nyata, membuatku bertanya-tanya, kapan semua itu mulai berubah? Kapan kebohongan itu mulai merayap masuk ke dalam hubungan kami? Dina sangat sabar menghadapiku. Ia tidak pernah memaksaku untuk berbicara jika aku belum siap. Tapi ia selalu ada di sisiku, siap mendengarkan kapanpun aku membutuhkannya. Kami sering menghabiskan waktu hanya dengan duduk diam bersama. Dina memelukku erat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kehadirannya saja sudah terasa menenangkan. Ponselku terus menjadi sumber gangguan. Meskipun sudah kubisukan dan kutaruh jauh dariku, getarannya sesekali masih terasa seperti tusukan kecil di hatiku. Aku tahu itu pasti Arya. Dina menyarankan untuk memblokirnya sementara, dan akhirnya aku menurut. Aku tidak punya energi untuk menghadapi drama atau mendengar pembelaannya saat ini. Aku butuh fokus pada diriku sendiri. Cerita tentang kejadian di bukber rupanya menyebar dengan cepat di kalangan alumni. Dina beberapa kali menerima telepon dari teman-teman yang penasaran. Ada yang rasa simpati dan dukungan mereka padaku, mengecam tindakan Arya dan Risa. Ada juga yang terdengar lebih tertarik pada detail gosipnya, menanyakan bagaimana persisnya aku membongkar perselingkuhan itu. Aku merasa sedikit tidak nyaman dengan semua perhatian ini, tapi aku bersyukur karena banyak teman yang ternyata peduli. Suatu sore, saat kami sedang menikmati teh di teras belakang rumah Dina, ia menunjukkan beberapa pesan yang diterimanya dari grup alumni di media sosial. Beberapa teman menuliskan komentar-komentar sinis tentang Arya dan Risa, sementara yang lain justru menyalahkan tindakanku yang dianggap terlalu dramatis di acara publik. Aku menghela napas. Ternyata, tidak semua orang bisa memahami rasa sakit dan amarah yang kurasakan. Aku mulai merenungkan kembali masa-masa awal pernikahanku. Apakah ada tanda-tanda yang kulewatkan? Apakah ada momen-momen di mana aku seharusnya lebih peka terhadap perubahan sikap Arya? Aku ingat beberapa kali ia pulang dengan raut wajah yang aneh, atau menerima telepon yang buru-buru ia matikan saat aku mendekat. Dulu, aku selalu berusaha berpikir positif dan mempercayainya. Sekarang, semua kejadian itu terasa seperti potongan-potongan puzzle yang akhirnya membentuk gambar yang menyakitkan. Di tengah kesedihanku, aku mencoba untuk mengingat kembali siapa diriku sebelum menikah dengan Arya. Aku adalah seorang desainer grafis yang bersemangat dengan banyak impian dan ambisi. Aku suka melukis, membaca buku, dan menghabiskan waktu bersama teman-teman. Pernikahan memang menjadi prioritas dalam hidupku selama ini, tapi aku tidak boleh melupakan diriku sendiri. Dina mengajakku untuk kembali menekuni hobiku. Ia membelikanku kanvas dan cat air, mengingatkanku pada kegemaranku melukis saat SMA dulu. Awalnya, aku merasa enggan, tapi perlahan, saat kuas mulai menari di atas kanvas, aku merasakan sedikit ketenangan. Melukis membantuku untuk mengekspresikan emosi yang sulit kuucapkan dengan kata-kata. Malam harinya, Dina menunjukkan beberapa pesan dari Arya yang berhasil ia lihat di grup alumni sebelum aku memblokir nomornya.
Arya menulis beberapa pembelaan diri, mengatakan bahwa ia hilaf dan sangat menyesali perbuatannya. Ia juga meminta maaf padaku dan berharap aku bisa memberinya kesempatan kedua. Membaca pesan itu tidak membuatku merasa lebih baik. Justru, aku merasa semakin marah dan kecewa. Bagaimana bisa ia berpikir bahwa kata maaf bisa dengan mudah menghapus semua rasa sakit yang telah ia torehkan? Meskipun masih diliputi kesedihan dan kebingungan, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam diriku, sebuah tekad untuk bangkit kembali. Aku tidak ingin terus terpuruk dalam kesedihan ini. Aku berhak bahagia, dan aku akan mencari kebahagiaanku sendiri, entah itu dengan Arya atau tanpanya. Aku belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan diriku. Aku akan keluar dari rumah Dina dengan kepala tegak dan hati yang lebih kuat. Aku akan menghadapi kenyataan, apapun itu. Setelah hampir 2 minggu berlindung di rumah Dina, aku merasa ada sesuatu yang mendesakku untuk kembali. Rumah itu, meskipun penuh kenangan pahit, tetaplah tempat tinggalku. Aku tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan. Aku harus menghadapinya, mencari jawaban, dan mulai membangun kembali hidupku. Dina awalnya keberatan dengan keputusanku untuk kembali ke apartemen. Ia khawatir aku akan terlalu emosional dan mungkin akan kembali terpuruk. Namun, aku meyakinkannya bahwa aku sudah lebih kuat. Aku berterima kasih atas semua dukungan dan kebaikannya. Tapi aku perlu menghadapi Arya di rumah kami sendiri. Pagi itu, setelah sarapan terakhir di rumah Dina, kami berpelukan erat. Hati-hati ya, Hera. Ingat, aku selalu ada untukmu, kata Dina dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih untuk semuanya, Din. Kamu benar-benar sahabat terbaik, jawabku tulus. Perjalanan kembali ke apartemen terasa singkat namun penuh dengan pikiran yang berkecamuk. Aku membayangkan bagaimana reaksinya jika aku tiba-tiba muncul. Apakah ia masih di sana? Apakah ia sudah pergi? Apa yang akan kukatakan padanya? Saat membuka pintu apartemen, aku merasakan hawa dingin dan sepi yang sama seperti terakhir kali. Namun, kali ini, ada sedikit perbedaan. Ada aroma kopi yang samar tercium di udara, dan aku melihat sepasang sepatu Arya tergeletak di dekat pintu. Ia masih di sini. Jantungku berdebar kencang. Aku menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk. Aku menemukan Arya sedang duduk di sofa ruang tamu, menatap kosong ke arah televisi yang mati. Ia terlihat sangat terkejut melihatku. Hera, ucapnya lirih. Suaranya terdengar serak. Ia langsung berdiri dan menghampiriku. Aku mengangkat tanganku, menghentikannya untuk mendekat. Jangan sentuh aku, Arya. Ia berhenti di tempatnya, menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Aku senang kamu kembali. Aku tidak kembali untukmu, jawabku dingin. Aku kembali karena ini rumahku. Dan aku ingin bicara. Arya mengangguk pelan. Tentu. Aku siap menjelaskan semuanya. Aku tidak ingin mendengar pembelaanmu lagi, potongku cepat. Aku sudah melihat buktinya. Aku hanya ingin tahu mengapa? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Arya menghela napas panjang dan menundukkan kepalanya. Aku tidak tahu harus memulainya dari mana. Mulai saja dari awal. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Tuntutku. Aku ingin mendengar semuanya. Meskipun aku tahu itu akan menyakitkan. Aku ingin mengerti. Meskipun mungkin aku tidak akan pernah bisa memaafkannya. Arya mulai bercerita. Ia menceritakan tentang pertemuannya kembali dengan Risa di media sosial beberapa bulan lalu, tentang obrolan-obrolan mereka yang awalnya hanya sebatas teman lama, hingga akhirnya berkembang menjadi perasaan yang lebih dalam. Ia mengaku hilaf dan menyesali perbuatannya.
Aku mendengarkan ceritanya tanpa emosi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku mencoba untuk tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Aku ingin mendapatkan semua jawaban yang kubutuhkan sebelum membuat keputusan apapun. Setelah Arya selesai bercerita, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Aku merasa begitu kecewa dan terluka. Semua yang selama ini kami bangun bersama terasa begitu rapuh dan mudah hancur. Jadi, itu saja? Tanyaku akhirnya dengan suara pelan. Kamu menghancurkan pernikahan kita hanya karena hilaf? Arya menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, Hera. Aku tahu aku salah besar. Aku tidak pantas mendapatkan maafmu. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku masih mencintaimu. Kata-kata itu terasa begitu hambar di telingaku. Setelah semua yang terjadi, apakah aku masih bisa mempercayai cintanya? Aku tidak tahu, Arya, jawabku jujur. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Aku tidak bisa memberikan jawaban apapun sekarang. Aku berbalik dan berjalan menuju kamar tidur. Aku ingin sendiri. Aku ingin merenungkan semua yang baru saja ku dengar. Aku ingin mencari tahu apa yang sebenarnya kurasakan dan apa yang sebenarnya kuinginkan. Saat aku berbaring di tempat tidur, air mata kembali mengalir di pipiku. Aku merasa begitu lelah dan bingung. Aku berada di persimpangan jalan, dan aku tidak tahu kemana arah yang harus kutuju. Tapi satu hal yang pasti, aku harus membuat keputusan. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Aku harus mengambil kendali atas hidupku kembali. Dan percakapan dengan Arya tadi adalah langkah pertama menuju ke sana. Sekarang, aku harus bersiap untuk menghadapi klimaks dari semua ini. Keputusan besar akan segera kubuat. Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Kata-kata Arya terus berputar di benakku, bercampur dengan bayangan pesan-pesan mesranya dengan risa dan rasa malu saat aku membongkar semuanya di acara bukber. Aku merenungkan semua yang telah terjadi, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya kurasakan. Aku ingat saat-saat pertama kami bertemu. Arya yang pendiam tapi selalu bisa membuatku tertawa dengan lelucon-leluconnya. Aku ingat betapa bahagianya kami saat memutuskan untuk menikah, membangun rumah tangga dengan penuh cinta dan harapan. Aku juga ingat saat-saat sulit yang pernah kami lewati bersama, dan bagaimana kami selalu berhasil melewatinya sebagai tim. Namun, bayangan itu seketika tertutup oleh pengkhianatan Arya. Rasa sakit dan kecewa kembali menghantamku. Bagaimana bisa ia melakukan ini padaku? Bagaimana bisa ia tega menghancurkan semua yang telah kami bangun bersama hanya demi seorang wanita lain? Aku mempertimbangkan semua pilihan yang ada di hadapanku. Bisakah aku memaafkannya dan mencoba membangun kembali pernikahan kami? Bisakah aku melupakan semua rasa sakit ini dan kembali mempercayainya? Atau apakah lebih baik aku pergi dan memulai hidup baru tanpanya? Pagi harinya, aku bangun dengan tekad yang lebih kuat. Aku sudah membuat keputusan. Aku menghampiri Arya yang sedang sarapan di dapur. Ia terlihat terkejut melihatku sudah bangun dan menunggunya. Arya, aku sudah memikirkannya semalaman, ujarku dengan suara tenang namun tegas. Arya menatapku dengan tatapan penuh harap. Apa keputusanmu, Hera? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak bisa melupakan apa yang telah kamu lakukan. Pengkhianatanmu terlalu dalam untuk dimaafkan. Aku tidak bisa lagi mempercayaimu. Wajah Arya langsung pucat pasi. Tidak, Hera, kumohon. Jangan lakukan ini. Aku mencintaimu. Aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan maafmu. Aku tahu kamu mungkin mencintaiku, Arya, jawabku lirih.
Tapi cintamu tidak cukup kuat untuk membuatmu setia. Dan aku tidak bisa hidup dalam pernikahan tanpa kepercayaan. Air mata mulai mengalir di mata Arya. Jadi, ini benar-benar berakhir. Aku mengangguk pelan. Iya, Arya. Ini berakhir. Arya mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya kembali. Aku rasa kita perlu berpisah. Untuk sementara waktu, mungkin selamanya. Tapi, kemana kamu akan pergi? Tanya Arya dengan nada putus asa. Aku akan mencari tempat tinggal lain, jawabku. Aku butuh ruang untuk menenangkan diri dan menata kembali hidupku. Arya terdiam, air matanya terus mengalir. Ia tidak mencoba membujukku lagi. Mungkin ia tahu bahwa keputusanku sudah bulat. Aku akan pergi hari ini, ujarku sambil berbalik menuju kamar tidur. Aku akan mengemasi barang-barangku. Aku mengemasi pakaian dan barang-barang pribadiku dengan cepat. Setiap barang yang kumasukkan ke dalam koper mengingatkanku pada kenangan bersamanya. Ada rasa sedih dan kehilangan, tapi juga ada rasa lega karena akhirnya aku mengambil kendali atas hidupku. Saat aku menarik koperku keluar dari kamar, Arya masih berdiri di dapur, menatapku dengan tatapan kosong. Aku berhenti sejenak di hadapannya. Aku harap kamu bisa belajar dari kesalahanmu, Arya, kataku pelan. Dan aku harap suatu hari nanti, kamu bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku berjalan keluar dari apartemen itu, meninggalkan Arya berdiri terpaku di sana. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu satu hal, aku telah membuat pilihan yang terbaik untuk diriku sendiri. Aku memilih untuk pergi dan memulai hidup baru, tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Saat aku keluar dari gedung apartemen dan melangkah ke jalanan kota Jakarta yang ramai, aku merasakan kebebasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ada rasa takut dan cemas tentang masa depan yang tidak pasti, tapi juga ada harapan dan semangat untuk memulai babak baru dalam hidupku. Aku tidak tahu kemana jalan ini akan membawaku, tapi aku yakin aku akan baik-baik saja. Aku akan membangun kembali hidupku, satu langkah pada satu waktu. Dan kali ini, aku akan memilih jalan sendiri. Malam itu, aku kembali ke rumah Dina. Ia sudah menungguku dengan wajah khawatir. Aku menceritakan semuanya, tentang percakapanku dengan Arya dan keputusanku untuk pergi. Dina memelukku erat, rasa bangganya atas keberanianku. Keesokan harinya, aku mulai mencari tempat tinggal baru. Aku menghubungi beberapa teman dan melihat-lihat iklan di internet. Aku ingin tempat yang sederhana namun nyaman, tempat di mana aku bisa memulai lembaran baru dalam hidupku. Setelah beberapa hari mencari, aku menemukan sebuah apartemen studio kecil di kawasan yang tidak terlalu jauh dari kantor Dina. Tempatnya tidak mewah, tapi cukup untukku sendiri. Ada balkon kecil yang menghadap ke taman, dan itu sudah lebih dari cukup. Proses pindahan berjalan lancar dengan bantuan Dina dan beberapa teman lainnya. Aku hanya membawa barang-barang pribadiku dan beberapa perabot penting. Meninggalkan apartemen yang dulu kami tinggali bersama Arya terasa berat, tapi aku tahu itu adalah langkah yang harus kuambil. Hari-hari pertama di apartemen baruku terasa aneh. Semuanya masih asing, dan aku merasa sedikit kesepian. Tapi perlahan, aku mulai menata tempat itu sesuai dengan seleraku. Aku membeli beberapa tanaman hias untuk balkon, memasang lukisan-lukisan karyaku di dinding, dan menciptakan suasana yang membuatku merasa nyaman. Aku juga mulai mengurus beberapa hal praktis terkait perpisahan dengan Arya. Aku menghubungi seorang pengacara untuk berkonsultasi tentang kemungkinan perceraian dan pembagian harta gono gini. Prosesnya terasa rumit dan melelahkan, tapi aku tahu aku harus menghadapinya. Secara emosional, aku masih naik turun. Ada saat-saat di mana aku merasa kuat dan yakin dengan keputusanku.
Aku merasa lega karena akhirnya bisa bebas dari kebohongan dan pengkhianatan. Tapi ada juga saat-saat di mana aku merasa sangat sedih dan merindukan Arya. Aku merindukan kebersamaan kami, tawa kami, dan semua kenangan indah yang pernah kami bagi. Aku banyak menghabiskan waktu dengan Dina dan teman-teman lainnya. Mereka selalu ada untukku, memberikan dukungan dan semangat. Kami sering makan malam bersama, menonton film, atau sekadar mengobrol tentang berbagai hal. Kehadiran mereka sangat berarti bagiku dan membantuku untuk tidak merasa terlalu kesepian. Arya masih mencoba menghubungiku. Ia mengirimiku pesan singkat dan email hampir setiap hari, memohon agar aku mau bertemu dengannya dan memberinya kesempatan kedua. Awalnya, aku tidak membalasnya sama sekali. Tapi kemudian, rasa penasaran mengalahkanku. Aku membaca beberapa pesannya. Ia terdengar sangat menyesal dan mengatakan bahwa ia sangat merindukanku. Suatu malam, saat aku sedang duduk di balkon apartemen baruku sambil menikmati secangkir teh, ponselku berdering. Nama Arya tertera di layar. Setelah ragu sejenak, aku akhirnya mengangkatnya. "Halo?" ucapku pelan. "Hera, terima kasih sudah mengangkat teleponku." Suara Arya terdengar serak dan penuh harap. Kami berbicara cukup lama malam itu. Arya menceritakan tentang bagaimana ia merasa kehilangan tanpaku. Ia mengaku sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji akan melakukan apa saja untuk mendapatkan maafku. Aku mendengarkannya dengan saksama, tapi hatiku masih terasa dingin. Kepercayaan yang telah ia hancurkan terlalu sulit untuk dibangun kembali. Aku mengatakan padanya bahwa aku masih membutuhkan waktu untuk memproses semuanya. Aku tidak menutup kemungkinan untuk berbicara dengannya lagi di masa depan. Tapi untuk saat ini, aku membutuhkan ruang dan waktu untuk diri sendiri. Arya terdengar kecewa. Tapi ia akhirnya mengerti dan berjanji tidak akan menghubungiku lagi untuk sementara waktu. Setelah percakapan itu, aku merasa sedikit lebih lega. Setidaknya, aku sudah menyampaikan apa yang ada di hatiku. Aku tahu bahwa perjalanan pemulihanku masih panjang, tapi aku merasa sudah mengambil langkah pertama yang benar. Malam itu, sambil menatap bintang-bintang dari balkon apartemen baruku, aku merasakan secercah harapan. Aku mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku yakin aku akan baik-baik saja. Aku akan membangun kembali hidupku. Satu hari pada satu waktu. Dan kali ini, aku akan melakukannya untuk diriku sendiri. Aku akan fokus pada impian dan ambisiku. Dan aku akan dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaiku dan mendukungku. Lembaran baru dalam hidupku telah dimulai. Dan aku siap untuk menulis cerita yang lebih baik. Beberapa bulan telah berlalu sejak aku meninggalkan apartemen itu. Kehidupan di apartemen studio kecilku terasa semakin nyaman dan familiar. Aku telah berhasil menata ruanganku menjadi tempat yang benar-benar mencerminkan diriku. Cahaya matahari pagi yang masuk melalui jendela balkon selalu berhasil membangkitkan semangatku setiap harinya. Aku semakin fokus pada pekerjaanku sebagai desainer grafis. Dengan kebebasan yang kumiliki sekarang, aku bisa mengambil proyek-proyek yang benar-benar aku sukai dan mengeksplorasi kreativitas tanpa batasan. Pekerjaanku menjadi penyalur energiku dan memberiku rasa pencapaian yang baru. Melukis kembali menjadi rutinitas yang menyenangkan. Aku menghabiskan waktu luangku di balkon, menciptakan warna-warna baru di atas kanvas, menuangkan segala emosi dan perasaanku ke dalam setiap goresan kuas. Lukisan-lukisanku kini lebih berani dan penuh warna. Mungkin mencerminkan semangat baruku dalam menjalani hidup. Aku juga semakin dekat dengan Dina dan teman-teman lainnya. Kami sering menghabiskan waktu bersama, mencoba berbagai kegiatan baru, dan saling mendukung dalam segala hal. Kehadiran mereka adalah pengingat bahwa aku tidak sendirian dan bahwa ada banyak cinta dan persahabatan di sekitarku. Sesekali, bayangan Arya masih muncul dalam pikiranku.
Terutama saat aku melihat pasangan lain yang terlihat bahagia, atau saat melewati tempat-tempat yang dulu sering kami kunjungi bersama. Rasa sedih dan kehilangan masih ada, tapi tidak lagi mendominasi. Aku belajar untuk menerima masa lalu sebagai bagian dari perjalanan hidupku, sebuah pelajaran berharga yang membuatku menjadi lebih kuat. Dina pernah bercerita bahwa ia tidak sengaja bertemu dengan salah satu teman kantor Arya. Dari percakapan singkat itu, Dina tahu bahwa Arya masih tinggal di apartemen lama dan terlihat sangat menyesal. Ia bahkan sempat menanyakan kabarku. Aku tidak memberikan tanggapan apapun saat Dina menceritakan hal itu. Aku merasa tidak perlu tahu lebih banyak tentang kehidupannya saat ini. Fokusku adalah pada diriku sendiri dan masa depanku. Pandanganku tentang pernikahan kami dengan Arya juga mulai berubah. Aku menyadari bahwa mungkin ada banyak hal yang tidak kulihat atau kuabaikan selama ini. Mungkin, retakan dalam hubungan kami sudah ada jauh sebelum aku menemukan pesan-pesan itu. Pengkhianatan Arya memang menyakitkan. Tapi mungkin itu juga menjadi pemicu bagiku untuk keluar dari hubungan yang sebenarnya sudah tidak sehat. Aku mulai membuka diri untuk kemungkinan baru dalam hidupku. Aku mengikuti beberapa kelas pengembangan diri, mencoba hobi-hobi baru, dan bertemu dengan orang-orang baru. Aku tidak terburu-buru mencari pengganti Arya. Aku ingin menikmati waktuku sendiri, belajar lebih banyak tentang diriku, dan membangun fondasi yang kuat untuk masa depanku. Suatu sore, saat aku sedang menikmati kopi di sebuah kafe dekat apartemenku, seorang pria tak sengaja menumpahkan minumannya ke mejaku. Kami berdua tertawa canggung saat membersihkan kekacauan itu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Rian, seorang musisi yang sedang mencari inspirasi di kafe itu. Kami terlibat dalam percakapan yang menyenangkan tentang musik, seni, dan kehidupan. Ada sesuatu yang menarik darinya, tapi aku tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan apapun. Aku hanya menikmati percakapan itu dan bertukar nomor telepon dengannya. Saat aku kembali ke apartemenku malam itu, aku merasa ada kehangatan yang berbeda di hatiku. Bukan lagi kehangatan cinta yang penuh kepalsuan, tapi kehangatan harapan akan masa depan yang lebih baik. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku merasa siap untuk menghadapinya. Aku telah melewati badai, dan kini, mentari pagi mulai menyinari balik jendelaku yang baru. Aku tersenyum. Hidup baru telah menantiku. Setahun lebih telah berlalu sejak aku meninggalkan apartemen lama dan memulai hidupku di tempat yang baru. Waktu memang benar-benar menyembuhkan. Luka di hatiku perlahan mengering, meninggalkan bekas yang akan selalu mengingatkanku pada kekuatan yang kutemukan dalam diriku. Karirku sebagai desainer grafis semakin berkembang. Aku mendapatkan lebih banyak klien dan proyek yang menantang dan memuaskan. Aku bahkan berencana untuk membuka studio kecilku sendiri bersama beberapa teman yang memiliki visi yang sama. Impian yang dulu sempat tertunda kini mulai kurajut kembali dengan semangat yang baru. Hubunganku dengan Rian juga semakin dekat. Kami sering menghabiskan waktu bersama. Tidak hanya membahas musik dan seni, tapi juga berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan masing-masing. Rian adalah sosok yang hangat, perhatian, dan selalu bisa membuatku tertawa. Aku menikmati kehadirannya dalam hidupku, meskipun aku masih berhati-hati untuk tidak terburu-buru dalam hal perasaan. Kami berdua sepakat untuk menikmati setiap momen yang ada tanpa memberikan tekanan yang berlebihan. Aku merasa lebih percaya diri dan mandiri dari sebelumnya. Pengalaman pahit dengan Arya telah mengajarkanku banyak hal tentang diriku sendiri, tentang apa yang benar-benar penting bagiku, dan tentang batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri lebih dalam, dan untuk tidak menggantungkan kebahagiaanku pada orang lain. Sesekali, aku masih mendengar kabar tentang Arya dari teman-teman alumni. Katanya, ia masih sendiri dan terlihat lebih pendiam dari dulu. Beberapa teman bahkan mengatakan ia terlihat menyesali perbuatannya.
Aku tidak merasa senang atau sedih mendengar kabar itu. Aku sudah memaafkannya, bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri, agar aku bisa benar-benar melepaskan masa lalu dan melangkah maju. Aku sering merenungkan kembali pernikahan kami. Aku menyadari bahwa mungkin ada banyak ketidakcocokan yang tidak kami sadari atau abaikan selama ini. Pengkhianatan Arya hanyalah puncak dari gunung es masalah yang sudah lama terpendam. Aku tidak lagi menyalahkan diriku sendiri atas apa yang terjadi. Aku percaya bahwa semua ini terjadi karena suatu alasan, dan aku telah belajar banyak dari pengalaman itu. Kehidupanku sekarang jauh lebih tenang dan damai. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangiku dan mendukungku. Aku memiliki pekerjaan yang kusukai dan impian-impian baru yang ingin ku kejar. Aku merasa bahagia dan bersyukur atas semua yang kumiliki. Suatu sore, saat aku sedang berjalan-jalan di taman dekat apartemenku, aku melihat seorang pria duduk sendirian di bangku taman. Dari kejauhan, aku bisa mengenali sosok itu. Itu Arya. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang. Ini adalah pertama kalinya kami bertemu lagi setelah perpisahan kami. Aku sempat ragu apakah harus menghampirinya atau tidak. Tapi kemudian, aku memutuskan untuk tetap berjalan melewatinya. Aku tidak ingin membuka kembali luka lama. Namun, saat aku hampir melewatinya, Arya memanggil namaku. Hera. Aku berhenti dan menoleh ke arahnya. Ia terlihat lebih kurus dan matanya terlihat sedikit sayu. Hai, Arya, jawabku dengan nada datar. Apa kabarmu? Tanyanya pelan. Aku baik. Kamu? Aku baik juga, jawabnya ragu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku senang melihatmu baik-baik saja. Aku mengangguk singkat. Terima kasih. Keheningan menyelimuti kami untuk beberapa saat. Aku bisa merasakan tatapan matanya yang penuh penyesalan. Aku harap kamu bahagia, Hera, katanya akhirnya. Aku tersenyum tipis. Aku sudah bahagia, Arya. Tanpa mengatakan apapun lagi, aku berbalik dan melanjutkan perjalananku. Aku bisa merasakan tatapan matanya yang mengikuti kepergianku. Tapi aku tidak menoleh ke belakang. Aku sudah meninggalkan masa lalu di belakangku. Aku sedang berjalan menuju masa depan yang lebih cerah. Dan kali ini, aku tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Jejak langkahku kini tertuju pada jalan yang baru. Jalan yang kupilih sendiri. Pertemuan singkat dengan Arya di taman ternyata tidak mengusik kedamaian yang sudah kuraih. Aku merenungkannya sejenak. Menyadari bahwa tidak ada lagi rasa sakit atau marah yang mendalam saat melihatnya. Hanya ada sedikit rasa kasihan dan harapan agar ia juga bisa menemukan kebahagiaan. Hubunganku dengan Rian terus berkembang dengan alami. Kami menghabiskan lebih banyak waktu bersama, saling mengenal lebih dalam. Rian adalah pendengar yang baik dan selalu mendukung impian-impianku. Ia tidak pernah memaksaku untuk terburu-buru dalam hal apapun. Kami menikmati kebersamaan kami, membangun fondasi persahabatan yang kuat sebelum melangkah lebih jauh. Aku semakin menikmati kebebasan dan kemandirianku. Aku merasa lebih dekat dengan diriku sendiri, dengan apa yang benar-benar aku inginkan dalam hidup. Aku mulai menghadiri kelas melukis lagi, bergabung dengan komunitas seni lokal, dan bahkan berencana untuk mengadakan pameran kecil di studio yang akan kubuka nanti. Pengalaman pahit dengan Arya telah memberikanku perspektif baru tentang cinta dan hubungan. Aku belajar bahwa cinta sejati adalah tentang kepercayaan, kejujuran, dan saling menghormati. Aku tidak lagi mencari kesempurnaan dalam diri seseorang, tapi aku mencari keaslian dan kebaikan hati. Aku juga belajar untuk lebih mencintai dan menghargai diriku sendiri sebelum mencintai orang lain. Dina dan teman-temanku terus menjadi bagian penting dalam hidupku. Kami merayakan setiap pencapaian kecil bersama dan saling menguatkan saat menghadapi tantangan.
Keluarga juga memberikan dukungan yang tak ternilai harganya. Mereka selalu ada untukku, memberikan cinta tanpa syarat dan membuatku merasa aman dan dicintai. Beberapa bulan kemudian, impianku untuk membuka studio desain grafis akhirnya terwujud. Dengan bantuan beberapa teman, kami berhasil menyewa sebuah ruko kecil yang strategis dan mengubahnya menjadi ruang kerja yang kreatif dan inspiratif. Acara pembukaan studio dihadiri oleh teman-teman, keluarga, dan beberapa klien potensial. Rian juga hadir, memberikan dukungan dan selamat atas pencapaianku. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku duduk sendirian di studionya, menatap sekeliling ruangan yang kini menjadi milikku. Ada rasa bangga dan haru yang memenuhi hatiku. Aku telah berhasil membangun kembali hidupku dari nol, menciptakan sesuatu yang benar-benar menjadi milikku. Rian datang menghampiriku, membawa 2 cangkir kopi hangat. Ia duduk di sampingku dan tersenyum lembut. Aku tahu kamu akan berhasil, Hera. Kamu sangat berbakat dan pekerja keras. Aku tersenyum balik padanya. Terima kasih, Rian, untuk semuanya. Kami menikmati kopi dalam diam, ditemani oleh suara lembut musik yang mengalun dari speaker kecil di sudut ruangan. Aku merasa nyaman dan bahagia berada di dekatnya. Ada kehangatan dan ketenangan yang kurasakan saat bersamanya, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Malam itu, di bawah rembulan yang bersinar lembut, Rian menggenggam tanganku dan menatap mataku dengan tatapan penuh kasih. Hera, ucapnya pelan, aku tahu kita baru saling mengenal, dan kamu baru saja melewati masa sulit. Tapi aku ingin kamu tahu, aku sangat menyukaimu. Aku menikmati setiap waktu yang kita habiskan bersama. Aku merasakan kehangatan menjalari hatiku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu bahwa aku merasa bahagia dan damai saat ini. Aku membalas genggaman tangannya dan tersenyum. Aku juga menyukaimu, Rian. Kami berdua terdiam sejenak, menikmati keheningan malam yang penuh dengan harapan. Aku tahu bahwa perjalanan hidupku masih panjang, dan mungkin akan ada banyak tantangan yang akan kuhadapi di masa depan. Tapi aku tidak takut. Aku tahu aku kuat, dan aku memiliki orang-orang yang mencintaiku di sekitarku. Aku telah menemukan harmoni dalam kesederhanaan hidupku yang baru. Dan aku siap untuk menyambut semua kejutan yang akan datang dengan hati yang terbuka. Waktu terus bergulir, membawa serta perubahan dan pertumbuhan dalam hidupku. Hubunganku dengan Rian semakin hari semakin erat dan bermakna. Kami memiliki pemahaman yang mendalam satu sama lain, saling mendukung dalam meraih mimpi, dan menikmati setiap momen kebersamaan dengan penuh kebahagiaan. Rian adalah sosok yang tidak hanya mencintaiku, tetapi juga menghargai setiap bagian dari diriku, termasuk masa laluku. Studioku semakin ramai dan berkembang. Aku dan teman-temanku berhasil membangun reputasi yang baik di industri desain grafis. Kami mendapatkan proyek-proyek yang beragam dan menantang, membuatku semakin bersemangat dalam berkarya. Aku merasa telah menemukan panggilan hidupku, dan setiap hari aku bangun dengan motivasi untuk menciptakan sesuatu yang indah dan bermakna. Kehidupan pribadiku juga semakin berwarna. Aku menikmati waktu bersama Rian, menjelajahi tempat-tempat baru, mencoba hobi-hobi yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Kami sering menghabiskan akhir pekan di alam, mendaki gunung atau sekadar menikmati keindahan pantai. Bersamanya, aku merasa bebas dan bisa menjadi diriku sendiri tanpa rasa takut atau keraguan. Aku telah sepenuhnya berdamai dengan masa lalu. Pengalaman dengan Arya telah menjadi pelajaran berharga yang membentukku menjadi wanita yang lebih kuat dan bijaksana. Aku tidak lagi menyimpan dendam atau amarah. Aku telah memaafkannya sepenuhnya dan berterima kasih atas pelajaran yang telah ia berikan, meskipun caranya menyakitkan. Suatu hari, saat aku sedang menikmati makan malam romantis dengan Rian di sebuah restoran tepi pantai, aku menerima pesan singkat dari Dina.
Ia memberitahuku bahwa ia tidak sengaja bertemu dengan Arya di sebuah acara pernikahan teman alumni. Katanya, Arya terlihat baik-baik saja dan sudah mulai menjalin hubungan dengan seseorang yang baru. Aku tersenyum membaca pesan itu. Aku turut berbahagia untuknya. Kami berdua berhak untuk bahagia, meskipun tidak bersama. Aku menghela napas lega dan menyimpan ponselku. Aku menatap Rian yang sedang tersenyum padaku. Ada kabar dari Dina, ujarku. Arya katanya sudah punya pacar baru. Rian menggenggam tanganku. Itu bagus, Hera. Itu berarti semua orang sudah move on dan menemukan kebahagiaannya masing-masing. Aku mengangguk setuju. Aku tidak merasakan sedikitpun rasa cemburu atau sakit hati. Hanya ada rasa lega dan kedamaian. Aku benar-benar telah melepaskan masa lalu dan fokus pada masa depanku bersama Rian. Malam itu, di bawah langit bertabur bintang, Rian melamarku. Dengan air mata bahagia, aku menerima lamarannya. Aku tahu, aku telah menemukan cinta sejati yang selama ini kucari. Cinta yang tulus, jujur, dan penuh dengan dukungan. Beberapa bulan kemudian, aku dan Rian menikah dalam sebuah upacara sederhana namun hikmat yang dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Aku merasa sangat bahagia dan bersyukur atas semua yang telah terjadi dalam hidupku. Aku telah melewati badai yang hebat, tapi aku berhasil melewatinya dengan tegar. Aku telah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya di hari esok yang cerah. Kisah ini adalah tentang pengkhianatan dan rasa sakit hati, tetapi juga tentang kekuatan wanita untuk bangkit kembali, menemukan dirinya sendiri, dan meraih kebahagiaan yang baru. Ini adalah kisah tentang Hera, yang berani memilih jalannya sendiri dan menemukan matahari terbit di hari esok yang cerah.